لا معاذ يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan pembahasan tentang kitab Hidayatul Hidayah. Melanjutkan kemarin membahas tentang menjaga 7 anggota badan. Kemarin kita telah selesai membahas 2 anggota badan. Yang pertama adalah mata, lalu yang kedua adalah telinga. Kemarin hifdzul ain, jaga mata. Apa tujuan penciptaan utama dari mata? Amal ain fa innamal khuliqat laka litahtadiya biha fil dhulumat. Yang pertama adalah memberimu petunjuk dalam kegelapan, membantumu dalam memenuhi kebutuhan, dan engkau melihat dengannya terhadap keajaiban-keajaiban penciptaan bumi, seperti adanya gunung, adanya lautan, adanya pohon-pohon, lalu penciptaan langit seperti adanya matahari, adanya bulan, adanya bintang. Lalu dengan mata juga engkau akan menemui tanda-tanda dari kekuasaan Allah yang terdapat dalam penciptaan langit dan bumi. Itu adalah tujuan utama dari penciptaan mata. Sehingga jagalah mata dari 4 hal. Yang pertama, ya, jangan melihat untuk sesuatu yang diharamkan, atau melihat kepada sesuatu yang indah dengan pandangan syahwat, atau melihat muslim dengan pandangan yang menghinakan, yang sinis. Yang keempat adalah tidak boleh memperhatikan aib sesama muslim. Lalu yang kedua adalah telinga kemarin, ya. Apa yang harus dijaga dari telinga? Yang pertama, jangan memperdengarkan kepada bid'ah, ghibah, ucapan cabul, ucapan kotor, atau tenggelam ikut campur dalam kebatilan, atau menyebut keburukan orang-orang, ya. Karena tujuan utama penciptaan dari telinga adalah untuk memperdengarkan kalam Allah, sunnah Rasulullah, hikmah-hikmah para waliullah, dan dengannya engkau beristifadah sampai dengan mendapatkan ilmu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masuk ke dalam surganya Allah. Itu adalah tujuan penciptaan telinga dan apa yang harus dihindari dari telinga. Faida asgoita, lalu jika engkau memperdengarkan. Faida asgoita, lalu jika engkau memperdengarkan biha dengan telinga. Biha dengan telinga ila syai'in kepada perkara, ila syai'in kepada perkara, minal makarihi dari ilal makarihi kepada perkara-perkara yang dibenci. Minal makarihi dari perkara-perkara yang dibenci. Soro maka jadilah ma perkara kanalaka yang bermanfaat bagimu, kanalaka yang bermanfaat bagimu, alaika membahayakanmu, wan kolaba lalu berbalik, maka nasabahu fauzika, ma perkara karena yang ada, sababu fauzika sebab kebahagiaanmu, ma perkara karena ada, sababu fauzika sebab kebahagiaanmu, sabab halakika menjadi sebab kebinasaanmu, sabab halakika menjadi sebab kebinasaanmu. Wa
Wahada, dan ini maksud ini itu adalah perubahan yang jadi asalnya manfaat menjadi bahaya, perubahan yang asalnya sebab mendapat kebahagiaan menjadi sebab kebinasaan. Ghayatul khusrani adalah puncak dari kerugian. Ghayatul khusrani adalah puncak kerugian. Ghayatul khusrani adalah puncak kerugian. Nah, kalau misalkan telinga kita gunakan untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah sesuatu yang bermanfaat, yaitu telinga, berubah menjadi sesuatu yang membahayakanmu. Kan kemarin dijelaskan bahwasanya tujuan utama pencipta telinga apa aja? Satu, memperdengarkan kalam Allah, memperdengarkan sunnah Rasulullah, mendengarkan hikmah dari para wali Allah, dan dengan istifadah ilmu sampai kepada Allah dan mendapatkan surganya Allah. Itu tujuan dari penciptaan telinga. Kalau misalkan telinga tersebut digunakan untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah, maka sesuatu yang tadinya bermanfaat akan berubah menjadi sesuatu yang membahayakanmu. Ya, yang tadinya telinga tersebut menjadi sebab kebahagiaan, bisa menjadi sebab mendapatkan kebahagiaan dengan masuk surga dan berjumpa dengan Allah, akan tetapi karena digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci Allah, maka menjadi sebab kebinasaannya. Yang harusnya dapat pahala, malah dapat celaka, malah dapat siksa gitu. Nah, ini adalah kerugian yang sangat merugikan. Ghayatul khusran, puncak dari kerugian. Jadi puncak dari kerugian adalah ketika telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dibenci Allah, sehingga yang asalnya bermanfaat menjadi mudarat, yang asalnya akan mendapatkan pahala berubah menjadi mendapatkan siksa. Itu adalah ghayatul khusran, puncak dari kerugian. Wala tadunna, dan janganlah engkau menduga. Wala tadunna, dan janganlah engkau menduga, atau wala tadunnu, dan janganlah engkau menduga annal isma, sesungguhnya dosa, yahtasu khusus bihi dengannya al-qailu, orang yang mengatakan, al-qailu, orang yang mengatakan, duna mustami'i, tidak orang yang mendengarkan, duna mustami'i, tidak orang yang mendengarkan. Awas jangan sampai punya anggapan dosa itu hanya untuk yang ngomong saja, ya. Dosa itu hanya untuk yang ngomong saja. Adapun yang mendengarkan itu tidak kebagian dosa. Jangan sampai ada dugaan itu. Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan fafil khobari, maka di dalam hadis annal mustami'a, sesungguhnya pendengar, syarikun adalah sekutu. Syarikun adalah sekutu, syarikul qaili adalah sekutu yang mengatakan. Syarikul qaili adalah sekutu yang mengatakan. Wa huwa dan dia ahadul muktabaini, salah satu dari dua orang yang menggunjing. Ahadul muktabaini, salah satu dari dua orang yang menggunjing. Awas, katanya jangan sampai ada dugaan dosa itu hanya untuk yang ngomong saja. Ataupun yang mendengarkan, yang menyimak gak berdosa. Jangan sampai demikian, itu salah. Baik yang mendengarkan ataupun yang mengucapkan, itu dua-duanya berserikat dalam dosa. Sebagaimana dalam hadis tadi katakan, annal mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul muktabain. Orang yang menyimak itu sekutu bagi orang yang mengatakan dalam hal dosa. Jadi baik yang ngomong atau yang mendengarkan,
kedua-duanya sama berserikat dalam sebuah dosa, dan dia termasuk salah seorang dari dua orang yang menggunjing, gitu kan. Coba kalau misalkan orang yang menggunjing ngomongkeun batur kurang di baturan, ya, itu sama dengan kita memperhatikan, kita menyimak, kita membuat dia tenang untuk menggibah. Coba lamun misalkan orang yang menggibah tidak ditemani, mungkin gak dia melakukan gibahan? Nah, mungkin kan seorang yang menggibah, dia menggibah ketika ada orang yang mendengarkan. Dia mau menggibah ketika ada orang yang merespon. Coba lamun direspon, coba lamun dibaturan, bisa gak ngagibah sorangan maupun batur? Gak ada kan? Nah, seperti itu. Jadi pendengar pun sama kebagian dosa menggibah meskipun tidak ikut bicara. Hifdzul lisani, menjaga lisan, min samaniyatin, dari 8. Wa amal lisanu, dan adapun lisan. Wa amal lisanu, dan adapun lisan, fa inna ma khuliqa, sesungguhnya ia diciptakan laka untukmu. Fa'inna ma'khuliqa, sesungguhnya ia diciptakan laka untukmu. Lituk siro, hanya agar engkau memperbanyak. Lituk siro, hanya agar engkau memperbanyak. Bihi, dengannya. Zikrallahi ta'ala, zikir kepada Allah ta'ala. Zikrallahi ta'ala, mengingat atau zikir Allah ta'ala. Wa tilawata kitabihi, dan membaca kitabnya. Wa tilawata kitabihi, dan membaca kitabnya. Wa tursyida, dan engkau menunjukkan bihi dengannya. Wa tursyida, dan engkau menunjukkan bihi dengannya khalqallahi ta'ala, kepada makhluk Allah ta'ala. Khalqallahi ta'ala, kepada ciptaan Allah ta'ala. Ila tariqihi, menuju jalan Allah, alias agama yang hak, agama yang dilalui oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wa tudhira, dan engkau menampakkan bihi dengannya. Wa tudhira, dan engkau menampakkan bihi dengannya mafakara fil dhamirika, yang ada pada batinmu. Fil dhamirika, yang ada pada batinmu. Anu aidina hati kan tidak akan bisa ditampakkan kalau tanpa perantaraan lisan. Jadi lisan itu menunjukkan apa yang ada pada hati kita, sehingga terkadang ucapan itu timbul dari hati, ya, hati. Nah, untuk menampakkan isi hati, medianya adalah dengan lisan. Min hajati dinika, dari kebutuhan agamamu. Min hajati dinika, dari kebutuhan agamamu. Wa dunyaka, dan duniamu. Wa dunyaka, dan duniamu. Nah, sekarang yang ketiga adalah menjaga lisan dari 8 hal. Nah, sebelumnya Imam Al-Ghazali mengatakan tentang tujuan utama dari penciptaan lisan. Wa amal lisanu fa inna ma khuliqa, lisan itu diciptakan bagimu hanya untuk satu, memperbanyak zikrullah. Ya. Tujuan utama pencipta lisan adalah satu, memperbanyak zikrullah. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, memberi petunjuk kepada makhluk Allah menuju agama Allah yang hak, agama yang dibawa oleh Nabi dan para sahabatnya. Lalu yang keempat adalah menampakkan apa yang ada dalam hatimu, ya. Menampakkan apa yang ada pada hatimu berupa kebutuhan dunia atau kebutuhan agama, maka lewat perantaraan lisan. Nah, itu adalah berapa tadi? Berarti ada 4 tujuan utama penciptaan lisan. Satu, memperbanyak zikrullah, membaca Al-Quran, memberikan petunjuk kepada ciptaan Allah menuju agama Allah, lalu menampakkan apa-apa yang ada dalam hati. Itu.
Faida sta'maltahu, lalu jika engkau menggunakannya. Faida sta'maltahu, lalu jika engkau menggunakannya. Bi ghairi ma, pada selain perkara. Bi ghairi ma, pada selain perkara. Khuliqa, ia diciptakan lahu untuknya. Khuliqa, ia diciptakan lahu untuknya. Faqad kafarta, sungguh engkau telah kufur. Faqad kafarta, sungguh engkau telah kufur. Nikmatullahi ta'ala, terhadap nikmat Allah ta'ala bihi, dalam lisan. Nikmatullahi ta'ala, nikmat terhadap nikmat Allah ta'ala bihi, di dalam lisan. Wa huwa, dan lisan, aglabu a'dha'ika, adalah paling dominannya anggota tubuhmu. Adalah paling dominannya anggota tubuhmu, alaika, atasmu. Wa ala sa'iril khalqi, dan atas seluruh makhluk. Wa ala sa'iril khalqi, dan atas seluruh makhluk. Nah, tadi kan tujuan utama dari penciptaan lisan itu 4. Bagaimana kalau digunakan untuk selain penciptaannya? Berarti digunakan untuk selain memperbanyak zikirullah, memperbanyak bacaan Quran, menunjukkan makhluk Allah ke jalan agama Allah, atau menampakkan sesuatu yang ada dalam hati untuk memenuhi kebutuhan dunia dan agama. Lalu digunakanlah lisan tersebut untuk selain yang peruntukannya. Sedangkan digunakan untuk yang 4 tadi, malah kita gunakan untuk hal sia-sia. Malah kita gunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Maka faqad kafarta nikmatullahi ta'ala, engkau sungguh kufur nikmat, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap tadi lisan yang diberikan oleh Allah. Nah, lisan itu adalah anggota tubuh yang paling dominan yang membuatmu celaka, ya. Lisan itu satu sisi banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya, tapi satu sisi dialah yang paling banyak mencelakakan manusia. Dialah yang paling banyak mencelakakan diri kita dan paling banyak mencelakai makhluk-makhluk Allah. Itu lisan. Dalam hadis dikatakan, Nabi di depan ada hadisnya, wala yakubu, dan tidak melemparkan, wala yakubu, dan tidak melemparkan an-nasa, terhadap manusia, an-nasa, terhadap manusia, finari, dalam neraka, finari, dalam neraka, ala manakhirihim, atas hidung mereka, atas lubang hidung mereka, ala manakhirihim, atas lubang hidung mereka, illa hasaidu alsinatihim, illa hasaidu alsinatihim, kecuali, ya, hasil dari lisan mereka. Illa hasaidu alsinatihim, kecuali hasil atau tumbuhan, hasaidu hasil panen, alsinatihim, lisan mereka. Nah, dalam hadis dikatakan, tidaklah manusia masuk ke dalam neraka itu disebabkan oleh lubang hidung. Lubang yang hidung bisa masukkan ke neraka, kecuali dengan hasil dari lisan-lisan, alias apa-apa yang dikatakan oleh lisan. Dosa yang dikatakan oleh lisan itulah yang menyebabkan manusia terlempar ke dalam neraka. Ya, seperti berdusta, ya, wal qadar, menuduh zina kepada orang lain, atau wasabu, sabu itu mencaci maki orang lain, wan namimatu, namimah, ya, adu domba orang lain, itu kan oleh lisan dan lain sebagainya. Sehingga tidaklah manusia tersungkur dilemparkan ke dalam api neraka dengan lubang hidung, akan tetapi dengan hasil dari lisan mereka, berupa perkataan-perkataan yang mengandung dosa, seperti bohong, ghibah, namimah,
ya, mencaci maki orang lain dan sebagainya. Fastadharo maka kalahkanlah, fastadhir maka kalahkanlah alaihi atasnya. Fastadhir maka kalahkanlah alaihi atasnya. Bigoyati kuwatika dengan sepenuh kekuatanmu. Bigoyati kuwatika dengan puncak kekuatanmu. Bigoyati kuwatika dengan puncak kekuatanmu. Hatta la yakubbaka hingga ia tidak melemparkanmu, hingga ia tidak melemparkanmu biqa'ri jahannama dalam dasar jahannam, biqa'ri jahannama dalam dasar jahannam. Maka katanya kalahkanlah lisan dengan sekuat tenagamu hingga engkau tidak tersungkur ke dalam neraka oleh sebab lisan. Maka kalahkanlah lisan. Kalahkanlah lisan. Fabil khabari maka di dalam hadis anna rajula sesungguhnya laki-laki, anna rajula sesungguhnya lelaki atau jelema termasuk perempuan. Layatakallamu ia berkata, sungguh ia berkata, layatakallamu sungguh ia berkata, bil kalimati dengan sebuah kalimat, bil kalimati dengan sebuah kalimat, liyudhika agar membuat tertawa, liyudhika agar ia membuat tertawa, biha dengannya, ashabahu sahabatnya, ashabahu sahabatnya. Fayahwi lalu ia terjatuh, biha sebab kalimat, fayahwi lalu ia terjatuh biha sebab kalimat, biqa'ri jahannama ke dalam dasar jahannam, biqa'ri jahannama ke dalam dasar jahannam, sab'ina kharifan selama 70 tahun. Sab'ina khariban selama 70 tahun. Di dalam hadis dikatakan seorang manusia, baik itu laki-laki dan perempuan, ya, ia mengatakan sebuah kalimat yang dengan kalimat tersebut ia membuat sahabatnya tertawa. Maksud membuat tertawa itu bukan bercanda, bukan. Akan tetapi wal muradu ma bihi idza'ul muslimin, yang di dalamnya membuat sakit hati, membuat sakit, menyakiti umat muslimin, menyakiti saudaranya, ya, agar orang lain tertawa. Diomong dulu itu bos itu, ya, sampai ke yang mendengarkan ikut tertawa. Nah yang dibicarakan itu tersakiti dengan ucapan, ya. Lalu dengan kalimat tersebut dia terjatuh ke dalam dasar neraka jahanam selama 70 tahun. Coba bayangin, hanya dengan sebab kalimat yang membuat muslim tersakiti, ya, dengan tujuan apa tadi? Membuat tertawa rekannya, dia masuk neraka jahanam sampai 70 tahun. Itu sebab lisan. Karena lisan itu paling bahaya. Karena manusia paling banyak tadi masuk neraka itu bukan karena lubang hidung, tapi karena lisan. Jagalah lisan. Waruya dan diriwayatkan anahu sesungguhnya. Waruya dan diriwayatkan anahu sesungguhnya kutila terbunuh. Syahidun orang mati syahid. Syahidun orang yang mati syahid. Fil ma'rakati dalam peperangan. Fil ma'rakati dalam peperangan. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu berkata qailun orang yang berkata. Faqala lalu berkata qailun orang yang berkata. Orang yang berkata kalau dalam syarahnya adalah Ummul Fadl. Ummul Fadl namanya. Hani'an betapa mudah lahu baginya biasa nanti surga. Hani'an betapa mudah lahu baginya biasa nanti surga. Faqala lalu berkata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudriki, dari mana kamu tahu?
Wa ma yudriki, dari mana kamu tahu, la'allahu, bisa jadi, ia bisa jadi, la'allahu, ia bisa jadi, karena ia ada, yatakallamu, ia bicara, yatakallamu, ia bicara, bima, tentang perkara, bima, tentang perkara, la yu'nihi, yang tidak bermanfaat baginya, la yu'nihi, yang tidak bermanfaat baginya, wa yabkhulu, dan ia khoret, dan ia pelit, bima, dengan perkara, bima, dengan perkara, la yu'nihi, yang ia tidak membutuhkannya, la yu'nihi, yang ia tidak membutuhkannya. Oh, jadi kan gini, pahala orang mati syahid itu jelas, pahalanya apa? Surga. Sehingga banyak para sahabat yang rela ikut berjuang bersama Nabi dengan menegakkan agama Allah. Kalau mati balasannya surga. Nah, suatu ketika ada orang yang mati syahid, ya, dalam peperangan pada masa Rasulullah. Ada sahabat yang berkata, ya, disebutkan sahabat tersebut bernama Ummul Fadl, hani'an lahu bil jannah, betapa mudahnya ia mendapatkan surga. Dikabari bisa menang surga, meninggal, ya, syahid, masuk surga. Kata Nabi, dari mana kamu tahu? Ya, bisa jadi ia, ya, pernah mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat, dan ia juga pelit terhadap sesuatu yang tidak ia butuhkan. Itu adalah apa tadi bahayanya lisan. Orang yang mati syahid pun, itu kata Nabi, belum tentu langsung masuk surga jika tadi ada lisan yang bermasalah. Tadi bermasalah lisan apa tadi? Mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena mengatakan hal-hal yang bermanfaat itu adalah ciri Islamnya seorang itu baik. Nah, kalau Islamnya buruk, tidak baik, maka lisan tersebut digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda baiknya Islam seorang, ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk dalam hal ucapan. Itu adalah menjaga telinga dan menjaga lisan. Allah